Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan diskusi kami yaitu tentang dasar-dasar perpajakan, di mana kami beranggotakan 3 anggota. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Raffi Seprinando dengan NIM 11220005. Nama saya Paulus Marulin Aan, NIM 11220265. Nama saya Fernando Filemon dengan NIM 11220275. Saya akan menjelaskan prinsip pemungutan pajak. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran. Gunanya untuk membangun negara dan masyarakat. Yang pertama adalah prinsip pemungutan pajak. Menurut para ahli mengenai prinsip ini ada berbagai macam. Yang pertama, menurut Adam Smith, adalah keadilan, di mana wajib pajak ini harus sama, tidak seenaknya dalam pemungutan. Lalu yang kedua, kepastian hukum, di mana pajak yang dibayar seseorang itu harus jelas dan pasti, tidak ada tawar-menawar. Lalu yang ketiga, ketepatan waktu, di mana dalam memungut pajak ini harus tepat waktu, juga memperhatikan saat-saat yang tepat. Selanjutnya, efisiensi ekonomis, di mana pemungutan pajak dilaksanakan dengan sehemat-hematnya, jangan sampai ada biaya yang lebih tinggi ataupun biayanya yang lebih rendah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Awalnya, dasar pertimbangan pemungutan pajak adalah besarnya kepentingan individu kepada negara, yang kemudian berganti menjadi kemampuan untuk membayar. Dalam bahasa Inggrisnya ability to pay. Ini menurut Edwin. Yang pertama adalah poll, di mana setiap orang per kepalanya mempunyai kemampuan yang sama untuk membayar pajak. Lalu yang kedua, expenditure, di mana besarnya pengeluaran yang dilakukan. Lalu yang ketiga, properti, merupakan harta yang dimiliki. Keempat, produk, di mana kemampuan harta yang dimiliki untuk menghasilkan penghasilan. Maksudnya di sini sesuai dengan pendapatannya. Yang kelima, income, besarnya jumlah penghasilan. Selanjutnya, prinsip perpajakan Indonesia. Ada 7. Yang pertama, peningkatan penerimaan. Yang kedua, terkendali, terarah, dan efisien. Efisien ini sesuai dengan biayanya ya. Yang ketiga, keadilan yang sama. Yang keempat, kemampuan sama. Yang kelima, prosedur yang sudah disempurnakan. Yang keenam, aparatur perpajakan yang mampu dan bersih sama dengan ease of administration and efficiency. Yang ketujuh, semua jenis pungutan pajak harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Jadi, pajak ini tidak asal pungut aja,
karena dia sudah dilindungi oleh hukum ya, dan juga diawasi oleh hukum. Sistem perpajakan ada 3. Yang pertama, self assessment system. Suatu sistem perpajakan memberikan kepercayaan atau wewenang ya kepada WP. WP ini adalah wajib pajak yang merupakan tugasnya untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajibannya untuk membayar pajaknya, dan juga mempunyai hak yang dikenal 5M, yaitu ia mendaftarkan dirinya sebagai WP, kemudian ia menghitung berapa pendapatannya, kemudian menyetor, melaporkan, dan menetapkan. Yang kedua, official assessment system, di mana sistem perpajakan ini mempunyai inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus. Fiskus ini adalah petugas pajaknya ya, atau pemungut. Dalam sistem ini mereka mencari WP-nya, memberikan NPWP sampai dengan penetapan jumlah pajaknya. Mereka juga mempunyai hak dalam menentukan berapa pajak yang harus dikenakan kepada WP. Contohnya seperti PBB. PBB itu adalah pajak bumi dan bangunan. Jadi WP wajib membayar pajaknya atau melunasi pajak bumi dan bangunan tepat waktu setiap tahunnya. Yang ketiga adalah withholding tax system, merupakan suatu sistem perpajakan di mana pihak ketiganya diberi kepercayaan atau wewenang yang sudah dijaga oleh undang-undang perpajakan. Memotong pajak penghasilan sekian persen dari penghasilan yang telah dibayarkan kepada WP-nya ya. Ada 2 tipe pajak yang dipotong pada tax system ini ya. Yang pertama adalah provisional atau bersifat sementara. Jumlah pajak telah dibayar dapat menjadi kredit pajak atau mengurangi atau memotong pajak yang terhutang atas penghasilan yang sudah berakhir di akhir tahun. Lalu yang kedua, final, di mana pajak yang telah dibayarkan tidak dijadikan kredit atau mengurangi pajak yang harus dibayar di akhir tahunnya. Contoh pemotongan PPh pasal 15. PPh pasal 15 ini penghasilannya dipotong dari jumlah penghasilannya menggunakan pedoman perhitungan khusus. Beberapa jenis penghasilan PPh pasal 15 ini merupakan dari perusahaan
penerbangan internasional, pelayaran, pengeboran minyak bumi, gas, juga asuransi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya tentang stelsel pajak. Mana stelsel pajak dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada stelsel nyata atau real. Stelsel nyata atau real adalah pemungutan pajak pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya. Itu sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun. Sedang kelebihan daripada stelsel pajak nyata atau real adalah perhitungan didasarkan dari penghasilan sesungguhnya dan hasil yang didapat akan lebih akurat. Sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat dibayarkan pada akhir tahun. Pajak stelsel fiktif adalah jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada perkiraan oleh suatu undang-undang. Perkiraan yang digunakan tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Kelebihannya, pajak yang dibayarkan berjalan selama setahun tanpa harus menunggu hingga akhir tahun. Kekurangannya adalah pajak yang dibayarkan tidak akurat karena tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya. 3 adalah stelsel campuran. Pada dasarnya adalah kombinasi antara perpajakan stelsel nyata atau real dan stelsel fiktif. Cara perhitungannya yaitu dengan cara perhitungan pada awal tahun besar pajak dihitung berdasarkan stelsel fiktif. Kelebihan stelsel ini adalah pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun pajak dan pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang. Kelemahannya, pajak dilakukan 2 kali yaitu pada awal dan akhir tahun. Kita masuk dalam tarif pajak. Tarif pajak 1 mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau disebut dengan HPP. Maka terjadi perubahan level tarif pajak pada beberapa ruang lingkup perpajakan berikut. Pertama adalah tarif pajak proporsional. Yang kedua tarif pajak tetap. Yang ketiga tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif terbagi menjadi 2, yaitu tarif progresif dan tarif progresif ke progresif dan tarif pajak progresif ke tetap. Yang ketiga tarif progresif degresif. Ya, tarif pajak proporsional adalah tarif pajak yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Contohnya ada di PPN yang persentasenya 10% dan tarif PBB dengan tarif 0,5%. Tarif pajak tetap adalah lainnya tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang disajikan. Dasar pengenaan pajaknya tidak berubah-ubah. Contohnya biaya materai. Tarif pajak progresif adalah pajak yang tarif presentasi tarifnya semakin besar mengikuti besaran nilai objek yang dikenai pajak. Artinya semakin besar nilai objek pajak maka semakin besar pula tarifnya. Tarif progresif ke progresif adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya semakin besar atau persentasenya akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Tarif pajak progresif tetap adalah jenis tarif progresif yang dikenakan persentasenya tetap. Sedangkan tarif progresif degresif adalah jenis tarif progresif yang dikenakan persentasenya semakin menurun atau degresif. Kemudian tarif pajak ad valorem adalah tarif pajak dengan presentasi khusus yang dikenakan pada harga suatu barang. Untuk memudahkan pemahaman tarif pajak ad valorem ini berikut contohnya. Ini bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada contohnya. Perusahaan A mengimpor barang sebanyak 30 unit komputer dengan harga per unit 10 juta. Jika tarif biaya masuk impor barang tersebut 20%, maka nilai biaya masuk yang harus dibayarkan adalah nilai barang impor sama dengan jumlah unit dikali harga per unit. Jadi 100 dikali 10 juta sama dengan
1M. Bea masuk, tarif bea masuk dikali nilai barang impor 20% dikali 1M sama dengan 200 juta. Selanjutnya yaitu tarif spesifik yang akan kami tampilkan dalam bentuk gambar. Tarif spesifik adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau satu satuan jenis barang tertentu. Contoh, misalnya PT ABC mengimpor barang jenis Z sebanyak 1.500 unit dengan harga per unit Rp 100.000. Jika tarif bea masuk atas impor barang 10.000 per unit, maka besarnya bea masuk yang harus dibayar adalah jumlah barang impor sama dengan 1.500 unit. Tarif bea masuk 10.000, maka bea masuk yang harus dibayar 10.000 kali 1.500 sama dengan 15.000. Selanjutnya yaitu hambatan pemungutan pajak. Hambatan pemungutan pajak terbagi menjadi dua. Yang pertama, hambatan pasif. Yang kedua, hambatan aktif. Perlawanan pasif adalah perlawanan yang inisiatifnya atau bukan kemauan dan usaha dari para wajib pajak itu sendiri. Perlawanan pasif disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, struktur ekonomi. Struktur ekonomi suatu negara memengaruhi pemungutan pajak di negara tersebut. Hal ini terkait dengan perhitungan sendiri pendapatan neto oleh wajib pajak. Contohnya, pajak penghasilan yang diterapkan pada masyarakat agraris. Dalam hal ini, wajib pajak harus menghitung sendiri. Namun, menghitung pendapatan neto akan sangat sulit dilakukan oleh masyarakat agraris. Karena itu, timbullah perlawanan pasif terhadap pajak. Yang kedua, perkembangan moral dan intelektual penduduk, yaitu perlawanan pasif yang timbul dari lemahnya sistem kontrol yang dilakukan oleh fiskus ataupun karena objek dari pajak itu sendiri yang sulit untuk dikontrol. Contohnya di Belgia, terdapat pajak yang dikenakan terhadap permata. Dikarenakan ukuran permata yang kecil dan sulit dikontrol keberadaannya, maka bisa saja pemilik permata ini menyembunyikannya agar terhindar dari pengenaan pajak. Yang ketiga yaitu teknik pemungutan pajak itu sendiri. Cara perhitungan pajak yang rumit dan memerlukan pengisian formulir yang rumit menyebabkan adanya penghindaran pajak. Prosedur yang berbelit-belit dan menyulitkan wajib pajak dan membuka celah untuk negosiasi antara petugas dan pembayar pajak juga dapat mengakibatkan adanya penghindaran pajak. Dalam bukunya Broto Diharjo tahun 1982 menyimpulkan hambatan atau perlawanan aktif. Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha yang secara langsung dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan aktif terhadap pajak ada 2 cara, yaitu 1. Penghindaran pajak. Penghindaran yang dilakukan wajib pajak masih dalam kerangka peraturan perpajakan. Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang. Dengan jelas, menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Penghindaran dari pajak dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, menahan diri. Maksudnya yaitu para wajib pajak tidak ingin terkena pajak, maka mereka melakukan sesuatu yang nantinya bisa dikena pajak. Contohnya, jika tidak mau terkena cukai tembakau, maka tidak merokok. Yang kedua, pindah lokasi. Maksudnya para wajib pajak yang memiliki usaha karena mereka ingin mendapatkan pajak yang kecil untuk usaha mereka, maka mereka pindah lokasi ke daerah yang tarif pajaknya rendah seperti Indonesia Timur. Yang ketiga yaitu penghindaran pajak secara yuridis, melakukan perbuatan sedemikian rupa sebagai perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Ini disebabkan karena para wajib pajak memanfaatkan celah dan ketidakjelasan yang terdapat dalam undang-undang. Selanjutnya yaitu penggelakan pajak. Penggelakan pajak dilakukan dengan cara-cara yang melanggar undang-undang. Penggelakan pajak ini terjadi sebelum surat ketetapan pajak dikeluarkan.
Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.